Kami mengucap syukur sebab Engkau menjadikan hidup kami akan bait suci-Mu. Kami mengucap syukur sebab Engkau tinggal di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur sebab Roh-Mu yang kudus tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Kami mengucap syukur sebab Engkau Tuhan yang pegang tangan kami. Bahkan di dalam lembah kekelaman, Engkau ada bersama dengan kami. Melewati gunung, melewati lembah, melewati tempat di mana kami berada di puncak maupun tempat di mana kami merasa kami ada di titik terendah. You are with us, Engkau yang beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami apa yang mau Engkau sampaikan pada sore hari ini. Kami membuka akan hati kami selebar-lebarnya biar Roh-Mu yang kudus yang berbicara bagi setiap kami Tuhan. Sembunyikan akan hamba-Mu di balik salib-Mu dan biar bukan berasalkan hikmat manusia yang kami terima tetapi firman yang berasal daripada lidah-Mu sendiri itu yang kami dengar. Sebab kami percaya manusia tidak bisa mengubah, tetapi sepatah kata daripada Engkau itulah yang mengubahkan kehidupan kami. Bicaralah sebebas-bebasnya dan biarlah kami pulang tidak menjadi pribadi yang sama lagi, tetapi kami diubahkan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Urapi kami semua, hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkan. Biarlah kami siap untuk terima yang terbaik yang daripada-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Siapa yang percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita boleh lambaikan tangannya, amin. Dia beserta dengan kita, Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan oleh karena itu saya berharap tidak peduli apapun kondisi keadaan yang kita alami hari ini, Engkau harus paham dan Engkau harus mengerti bahwa itu ada dalam rencana Tuhan. Dia tidak pernah lepas kendali, saudara. Dia tidak pernah memberikan pencobaan yang melebihi akan kekuatanmu. Dia tidak pernah lepas kendali. He is in control. Dia yang pegang kendali. Maka ketika engkau tahu akan hal itu, maka engkau tidak akan khawatir. Sebab segala sesuatunya ada dalam blueprint-nya, ada dalam rencananya yang indah. Nama saya Stephen Timothy. Saya berusia 30 tahun dan saya merupakan seorang anak daripada hamba Tuhan. Tetapi itu tidak membuat saya lantas menjadi hamba Tuhan. Saya menghabiskan lebih banyak waktu saya di dalam bidang sekuler, di dalam bisnis. Saya ambil kuliah, bukan kuliah teologi, saya ambil kuliah ekonomi. Gelar yang saya miliki pun adalah sarjana ekonomi. Saya ambil sarjana di Jakarta dan saya ambil kelas master atau S2 di Inggris. Saya punya pengalaman 1 tahun bekerja di Inggris dan setelah itu saya pulang ke Indonesia. Dan saya mencoba untuk merintis akan usaha saya sendiri. Saya lewati tahun-tahun yang ada dan hari ini Tuhan mempercayakan kepada saya 3 bidang usaha yang masih saya pegang sampai saat ini. 2016 saya membangun akan perusahaan kandang ayam. Dan masih berjalan sampai tahun ini. Saat ini ada di 4 lokasi di 4 kota yang berbeda. 2 di Jawa Tengah dan 2 di Jawa Barat. Total populasi yang kita miliki itu ada 300.000 ekor ayam setiap bulannya. Dan saya geluti ini. Dan puji Tuhan baik dan terus bertumbuh. Baru beberapa bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu saya ditawarkan untuk ekspansi akan 1 kandang lagi, tambahan 60.000 ekor ayam lagi.
tetapi masih belum deal dan masih belum dijalankan. Saya berdoa biar kita dukung doa bersama-sama, kita lihat nanti rencana Tuhan apakah jadi untuk melakukan ekspansi atau tidak. Tetapi yang pasti tahun 2020 kemarin ketika pandemik, saya mendapatkan ide dari Tuhan. Dan saya percaya oleh karena anugerahnya, saya mendapatkan berkat melalui stock market atau pasar modal, saudara. Dan karena pada waktu itu zaman pandemik semua harga saham anjlok, turun. Dan di saat itu saya masuk dan puji Tuhan saya bisa dapat berkat di sana. Dan saya memulai akan usaha tambak udang. Justru di tengah-tengah pandemik, tahun 2021 kemarin, saya meresmikan akan tambak udang seluas 5 hektar yang ada di Banten. Dan bisa mensuplai sekitar 300 ton setiap bulannya. Dan tambak udang ini kita 95% kita ekspor sampai ke US. Kenapa? Karena di Indonesia penyerapannya itu kecil, belum banyak yang makan udang. Tahun ini, puji Tuhan, Tuhan mempercayakan satu bidang usaha lagi, yaitu restoran seafood yang ada di Jakarta. Kalau Anda mau, Anda bisa mengunjungi, namanya adalah Selin Bay. Bisa dicek di sosial media kita dengan nama Selin Bay. Seafood restaurant ada di Sunter, Jakarta Utara. Kapasitasnya ada 400 seating, 400 tempat duduk dan merupakan restoran yang terbesar di Sunter. Tetapi ini semua ketika saya ceritakan seperti ini akan menciptakan sebuah bayangan, sebuah keinginan, sebuah keyakinan bahwa ketika Tuhan memberikan sebuah berkat, Tuhan memberikan sebuah visi, Tuhan memberikan sebuah anugerah, seolah-olah semua jalannya lurus, jalannya mudah, dan tidak ada tantangan. Nah ini yang seringkali menjadi persoalan, saudara. Kita sebagai hamba Tuhan yang berbicara di depan mimbar, waktu kita ini terbatas. Dan biasanya yang kita ceritakan hanya keberhasilannya. Kita tidak menceritakan akan langkah-langkah atau apa saja yang terjadi untuk mencapai tujuannya ini. Nah, hari ini saya mau cerita sedikit, kesaksian sedikit tentang asal muasal dan perjalanan sebelum Tuhan bisa percayakan akan hal-hal ini kepada saya. Saya tuliskan seperti ini, seringkali kita berpikir kalau Tuhan sudah memberikan visi, semuanya akan menjadi sederhana. Ada yang mendapatkan mimpi, ada yang mendapatkan penglihatan, ada yang didoakan, dinubuatkan, Anda akan menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang kaya raya, menjadi berkat buat orang lain. Dan Anda aminkan itu. Dan Anda berpikir semuanya akan mudah, Anda tidak perlu ngapa-ngapain dan tiba-tiba itu terjadi dalam kehidupan. Pada kenyataannya itu, nubuatan itu, visi itu merupakan awal dari perjalanan yang panjang dan seringkali membutuhkan pengorbanan. Saya mau ingatkan kita, ketika bangsa Israel diberikan visi oleh Tuhan, engkau akan kuberikan tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madunya.
Semua bangsa Israel bersorak-sorak. Mereka senang. Mereka membayangkan betapa indahnya janji itu menjadi nyata. Yang mereka tidak ketahui. Mereka mesti melewati 40 tahun di padang gurun, saudara. Mereka melewati akan Laut Merah, mereka melewati kelaparan, sakit penyakit, tulah, dan lain sebagainya. Tetapi hari ini saya mau kuatkan kita sekali lagi, kalau Tuhan sudah memberikan visi dalam hidupmu, itu adalah awal daripada sebuah perjalanan bersama dengan Tuhan yang luar biasa. Ketika pertama kali Tuhan memberikan kepada saya kandang ayam. Dan Anda berpikir kandang ayam enak, udah besar. Dan selalu berhasil, nyatanya tidak, saudara. Yang saya alami yang namanya kegagalan. Saya alami yang namanya tidak ada uang. Saya alami yang namanya harus tinggal di kandang. Selama 3-6 bulan. Kalau Anda membayangkan kandang tempat tinggal saya itu enak, no. Dari kandang saya ke Indomaret terdekat. Indomaret, bukan kota, Indomaret terdekat. Itu 40 menit, saudara. Jadi kalau saya lagi tinggal di kandang, bisa jalan-jalan ke Indomaret tuh seneng banget. Rasanya udah jalan-jalan ke mall. Tapi itu yang saya alami. Dan saya lewati itu semua. Di sana nggak ada makanan. Biasa kita beli nasi, dan kita beli lauk, dan kita makan seadanya. Karena kita kandang ayam, kalau ayamnya udah gede lumayan, saudara. Saya berpengalaman untuk nangkep ayam sendiri, saya sembelih sendiri, saya cabutin bulunya dan saya masak sendiri, saya bisa. Tapi itu bukan proses yang mudah. Saya dilahirkan dari keluarga yang cukup nyaman dan untuk tinggal dan untuk makan setiap hari, pagi, siang, sore sama terus menunya. Itu bukan hal yang mudah. Tapi itu yang saya alami. Itu yang saya alami. Untuk apa? Untuk menjalankan akan usaha ini. Dan kalau Anda berpikir ketika menjalankan Tuhan memberkati, no. Pada zaman pandemik kemarin, harga ayam normalnya sekilo itu kami jual dengan harga 20.000. Dan kemarin waktu pandemik turun jadi berapa? 6.000 rupiah, saudara. Itu jauh dari untung. Dan kita mengalami kerugian. Belum lagi kita mengalami yang namanya pandemik. Pandemik bukan hanya kepada manusia, tetapi ada pandemik unggas. Ayam puluhan ribu kena penyakit. Itu stres. Bingung, cari solusi, belajar sama sini, belajar sama sana. Jatuh bangun, sempat mau nyerah. Akhirnya bangkit lagi. Ini hal yang jarang diceritakan di atas mimbar. Yang kita dengar biasanya hanya keberhasilannya saja. Tapi itu yang saya alami. Membuat tambak udang. Orang berpikir hebat, orang berpikir berhasil. Nyatanya enggak. Kita alami yang namanya gagal panen, saudara. Periode udang itu panennya 4 bulan sekali. Selama 4 bulan kita bayar gaji, kita bayar listrik, kita bayar pakan, kita bayar macam-macam. Dan pada akhirnya ternyata gagal panen, semuanya kena penyakit. Saya sampai harus mengajukan pinjaman dan lain sebagainya. Itu pun saya alami. Tapi akhirnya Tuhan luputkan. Dan akhirnya kita bisa berhasil. Restoran, Anda berpikir semuanya baik-baik saja, enggak. Kita baru 1 bulan buka.
Dan yang terjadi apa? Kita punya akuarium besar untuk yang berisi ratusan ikan untuk live seafood. Dan yang terjadi apa? Diracun orang, itu akuarium isinya ratusan ikan mati semua. Bulan pertama buka, itu yang terjadi. Di bulan kedua apa yang terjadi? Restoran kita hampir terbakar. Ada kompor yang meledak dan 3 pegawai kita sampai harus dirawat di rumah sakit. Bahkan sampai harus cangkok kulit. Dan biayanya puluhan bahkan ratusan juta. Bulan kedua buka. So yang saya mau ceritakan apa? Ketika Tuhan memberikan sebuah visi, memberikan sebuah berkat. Bukan berarti semuanya mulus. Anda berkata, aku mau jadi orang yang diberkati. Aku mau terima janji Tuhan. Apakah Anda siap untuk melewati perjalanan bersama dengan Tuhan yang seringkali ngeri-ngeri sedap, saudara. Lebih banyak ngerinya daripada sedapnya. Tapi satu hal yang saya percaya, ujungnya pasti baik. Ujungnya pasti baik. He is in control. Dia pegang kendali. Kalaupun ada sesuatu kejadian dalam hidupmu, gak usah takut. He is in control. Ada maksud dan tujuan kenapa dia izinkan itu terjadi. Amsal 22 ayat yang ke-29 dikatakan, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Di mana kita mau berdiri? Di hadapan raja-raja atau di hadapan orang yang hina? Kita yang menentukan. Kalau kita ini belajar untuk punya yang namanya high competence. Kita punya keahlian, kita punya kecakapan dalam bekerja. Kita menjadi ahli dalam apa yang kita lakukan. Maka Tuhan akan membawa kita untuk berdiri di hadapan raja-raja. Hari ini saya mau sedikit fokus akan hal ini. Kenapa? Karena saya anggap ini hal yang penting. Business is not only about ideas. Business itu bukan cuma tentang ide. We have to be the expert in what we do. Kita harus mempunyai keahlian dalam apa yang kita kerjakan. Mastery precedes creativity. Keahlian itu lebih penting daripada kreativitas. Jangan cepat bosen, tetapi coba dalami satu bidang dan kuasai. Apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidupmu. Saya percaya yang Tuhan berikan itu bentuknya benih. Dan benih ini dia taruh di dalam hidup kita. Dan itu tugas kita untuk mengembangkan itu, memelihara itu. Kalau Anda lihat buah apel, Anda bisa menghitung berapa banyak jumlahnya. Kalau ada 1 apel jumlahnya 1, kalau ada 10 jumlahnya 10. Tetapi Anda tidak pernah bisa menghitung akan potensi yang ada di dalam buah apel itu, saudara. Kalau buah apel itu mungkin cuma 1. Tapi ketika benihnya ditanam lagi dan ditumbuhkan lagi, itu bisa menjadi sebuah pohon yang menghasilkan buah-buah apel. Dan itu potensinya tidak terbatas. Nah, sama halnya dengan setiap kita. Saya percaya Tuhan sudah memberikan talenta dalam kehidupan kita. Sudah memberikan sebuah potensi dalam kehidupan kita. Nah, ini yang saya mau ajak untuk setiap kita. Yuk, coba kita menjadi ahli dalam bidang yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Buat yang masih sekolah, mungkin bidangmu adalah sekolah. Jadilah ahli di situ.
Ada yang suka musik, jadilah ahli di situ. Ada yang jualan bakmi, jadilah ahli di situ. Ada yang jualan bakso, jadilah ahli di situ. Ada yang jualan, jadilah ahli di situ. Sebab ketika kita menjadi ahli, maka Tuhan akan membawa kita untuk berdiri di hadapan raja-raja. Penelitian berkata Anda membutuhkan 10.000 jam untuk menjadi ahli. Artinya apa? Kalau Anda berlatih selama 8 jam setiap hari, itu pun Anda masih butuh 3,5 tahun. Kalau Anda berpikir hari ini saya bisa berkhotbah atau saya bisa berkata-kata dengan lancar. Enggak, saudara. Dari kecil, saya merasa saya enggak punya talenta untuk menjadi pembicara. Meskipun orang tua saya adalah seorang pengkhotbah, saya ini orang yang pemalu, malu banget. Untuk bicara di depan, saya enggak pernah berani. Bahkan kalau ada pelajaran untuk presentasi di depan di sekolah, 5 menit saja saya nggak bisa. Saya ngeblank, saya nggak tahu mesti ngomong apa. Maka yang saya lakukan apa? Saya berlatih, saudara. Saya ngomong di depan kaca, saya ngomong sendirian. Dan setiap kali setelah saya khotbah, saya dengar ulang rekamannya. What can I improve? Apa yang bisa saya tingkatkan? Saya biasa tanya dengan orang-orang terdekat, ada masukan apa dari tadi cara saya berkhotbah? Gimana caranya supaya saya bisa membagikan dengan lebih baik? Saya pun belajar setiap harinya. Benih yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita harus dikembangkan. Talenta and passion. Jangan terlalu sibuk mencari strength atau talent. Kita merasa itu adalah jalan pintas menuju kesuksesan. Kenyataannya orang yang bertalenta juga bekerja sangat keras untuk bisa sukses. Passion dijadikan alasan untuk kita tidak melakukan sesuatu. Kenyataannya bukan masalah suka atau tidak suka, tetapi jika ingin menguasai suatu bidang, kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan. Passion bukan tentang apakah kita bahagia atau tidak dalam melakukan sesuatu. Tetapi passion adalah tentang willingness, kemauan untuk melakukan pengorbanan. Banyak orang berkata, aku cuma mau belajar ketika aku masih suka akan hal itu. Kita mau belajar musik hanya ketika kita suka. Aku mau belajar masak, kenapa? Karena hobi. Tetapi itu gak pernah cukup, kita harus melakukan lebih daripada itu. Seringkali kita berhadapan yang namanya kebosanan, bosen. Tapi kita harus tetap melakukan itu, supaya kita bisa menjadi ahli. Grit is the key, kegigihan itu adalah kunci. Kesetiaan dan kegigihan dalam menjalani apa yang kita tekuni. Kemauan untuk melakukan pengorbanan demi apa yang kita percayai. Talenta adalah God given, talenta adalah pemberian Tuhan. Grit is something that you can cultivate. Kegigihan itu berasal dari dalam kita, itu yang harus dikembangkan, saudara. Grit atau kegigihan adalah sesuatu yang membuat talenta dan passion kita bertumbuh. Grit adalah tekun, kerja keras, dan pantang menyerah. Ada 2 istilah. Yang pertama adalah falling forward. Kesalahan dan kegagalan adalah proses pembelajaran. Falling forward artinya jadikan kesalahanmu, kegagalanmu menjadi sebuah batu loncatan untuk Anda menjadi pribadi yang lebih baik atau lebih sukses dalam usaha. Dan yang kedua adalah open minded. Bagaimana kita belajar untuk selalu mau belajar, menerima ide-ide baru, self-upgrade, dan mengikuti pengembangan zaman. Nah ini yang saya mau bahas.
Menjadi seorang yang mahir pada bidang yang kita geluti belum menjadikan kita seorang pengusaha, seorang pembisnis. Masalahnya, the problem is only the owner can do it. Not willing to teach other. Mindset seorang pedagang hanya fokus pada operasional. Seperti ini, kalau Anda hanya punya keahlian tetapi Anda tidak mau ajarkan kepada orang lain, maka Anda harus bekerja seumur hidup. Bayangkan Anda adalah tukang bakmi dan hanya Anda yang bisa bikin bakmi. Ketika Anda tidak kerja, toko bakminya tutup. Sedangkan kalau kita menjadi seorang pembisnis, kita harus bisa membagikan akan skill yang kita miliki, kemampuan, keahlian yang kita miliki kepada orang lain. Siapapun yang bikin bakmi harus tetap enak. Supaya apa? Supaya toko bakminya tetap buka, kita bisa di kamar, kita bisa di rumah nyantai, saudara. Itu tujuannya. Dan yang saya mau bagikan bagi kita, ada sebuah panggilan untuk setiap kita, bukan hanya seorang pembisnis, tetapi untuk semua kita, to be a fruitful leader. Untuk menjadi pemimpin yang berbuah. Nah, ini yang saya mau bagikan bagi setiap kita. Jangan hanya ahli dalam satu bidang dan Anda simpan itu sendiri, tetapi belajar untuk bagikan buat orang lain. Being fruitful artinya memberikan adding value, nilai tambah kepada orang lain di sekitar kita. Pembisnis yang handal harus bisa memultiplikasi keahlian dan mengembangkan sistem. Kalau saya boleh kesaksian sedikit, contoh seperti ini. Hari ini saya punya restoran seafood. Restoran seafood saya mempunyai 70 menu, saudara. Oke? Tempat duduknya, kapasitasnya itu 400 tempat duduk. Dan biasanya kalau weekend, Sabtu dan Minggu, jam makan siang dan jam makan malam itu full. Anda bayangkan kalau saya sendiri harus masak 70 menu untuk 400 orang yang berbeda-beda. Kira-kira bisa nggak? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Yang harus saya lakukan apa? Saya harus mengajarkan kemampuan saya masak kepada orang lain. Saya dibantu hari ini oleh 70 chef, 70 tukang masak. Dan 70 chef ini saya ajarin dari nol, saudara. Hanya 2 yang punya pengalaman bisa masak sebelumnya atau pernah masak sebelumnya. Yang 68 orang bukan orang yang berpengalaman. Kebanyakan baru lulus SMK, baru lulus SMA, baru lulus kuliah. Dan yang saya lakukan apa? Saya training mereka, saya ciptakan sebuah sistem yang mudah. Saya racik akan sebuah bumbu, saya masukkan ke plastik sudah 1 saset. Jadi saya tulis akan sebuah prosedural kalau mau masak menu A. Misalnya mau masak kepiting lada hitam. Caranya gimana? Ambil kepiting, direbus selama 5 menit. Ambil saset A dan saset B, mungkin isinya lada hitam dan paprika. Dimasak selama 5 menit, kepitingnya matang, dimasak sama bumbu. Lalu dihidangkan. Nah, itu yang saya lakukan. Saya buat sistem semudah mungkin supaya siapapun orang yang memasak bisa masak dengan konsisten dan tetap enak rasanya. Nah, ini yang perlu kita pelajari, saudara. Bagaimana kita bisa adding value kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita menambahkan nilai kepada orang-orang yang sekitar kita. Kita punya pemikiran kalau kita berbisnis,
kita punya usaha tujuannya untuk kita sendiri. Nyatanya enggak. Kita berbisnis, kita berusaha, tujuannya untuk memberkati orang lain. Tujuannya untuk upgrade orang lain. Tujuannya untuk mengangkat orang lain. Kalau saya boleh cerita, pada awal 2016, saya lulus kuliah. Nah, ketika saya lulus kuliah, saya sempat kuliah di Inggris, dan di Inggris saya dapat pekerjaan yang cukup baik. Saya menjadi sebuah manajer restoran di sana, dan saya digaji kira-kira mungkin sekitar 50-60 juta rupiah. Kalau di Indonesia kan ya, dirupiahkan 50-60 juta rupiah. Baru lulus. Dan itu membuat saya merasa bangga, merasa mampu, dan tanpa sadar menggantungkan kehidupan saya kepada uang. Saya menggantungkan nilai saya, kepercayaan diri saya kepada uang. Saya merasa saya dilihat hebat karena saya punya uang banyak. Saya merasa saya sukses karena saya punya gaji 60 juta setiap bulannya. Dan selama setahun saya kerja di sana. Dan akhirnya saya memutuskan untuk saya pulang ke Indonesia. Kenapa? Karena biaya tinggal di sana dan visa untuk kerja di sana itu sangat mahal. Ketika saya pulang ke Indonesia, saya punya kepercayaan diri yang sangat tinggi. Saya akan bisa bekerja di dalam perusahaan internasional. Perusahaan yang bagus dengan gaji yang tinggi. Maka saya pulang ke Indonesia dengan pede. Saya lulusan Inggris. Saya punya pengalaman kerja di perusahaan Inggris. Dan saya punya gaji 60 juta. Dan begitu sampai ke Indonesia, saya coba apply ke puluhan sampai ratusan perusahaan. Dan yang terjadi apa? Tidak ada satupun perusahaan yang mau untuk menerima saya. Selama 6 bulan lebih saudara, kerjaan saya hanya di kamar doang. Dari orang yang tadinya sibuk bekerja, punya penghasilan 60 juta setiap bulan. Tiba-tiba jobless, tidak punya pekerjaan sama sekali. Enggak punya penghasilan sama sekali. Papa saya, mama saya selalu setiap hari nanya, "Kok kamu hari ini ngapain kegiatannya? Kok kamu udah lulus Kang, kamu mau ngapain?" Saya nggak tahu saudara, I have no plan. Saya nggak punya tujuan, saya nggak punya rencana. Setiap hari saya coba apply perusahaan. Saya nggak ada yang mau terima, saya nggak tahu kenapa. Saya alami yang namanya overthinking, saya alami yang namanya depresi, saya alami yang namanya insomnia, saya alami yang namanya nggak bisa tidur. Setiap hari kerjaan saya cuma buka laptop, coba-coba lihat akan job vacancy, lowongan pekerjaan, dan saya coba apply dan tidak ada yang mau terima. 6 bulan dari seseorang yang sebelumnya sibuk, punya penghasilan tinggi, menjadi seseorang yang jobless, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan. Itu bukan hal yang mudah. Sampai suatu ketika Tuhan taruh di hati saya sebuah visi. Oke? Kalau someday saya bisa punya usaha. Kalau someday saya punya tujuan. Tuhan taruh di hati saya sebuah kerinduan. Saya mau menciptakan lapangan pekerjaan. Dan saya mau justru memberikan kesempatan untuk orang-orang yang tidak layak.
orang-orang yang mungkin kesulitan dapat pekerjaan. Saya mau upgrade mereka, saya mau angkat nilai mereka. Dan saya mau memberikan upah yang layak buat mereka. Nah, itu adalah sebuah visi yang Tuhan taruh di hati saya. Dan berasal dari visi itulah saya mulai ketemu teman dan tanya, apa yang lagi kamu kerjakan saat ini? Apa yang kamu lagi sibuk hari ini? Saya mulai kelatih keahlian saya. Waktu itu ketemu seorang teman yang dia berkata, saya sekarang kerja di peternakan ayam. Dan yang saya lakukan apa? Boleh enggak, saya tanya, boleh enggak saya mau belajar tentang ayam? Saya tinggal 3 bulan saudara di kandang ayam. Saya pelajarin ayam dari waktu datang seperti apa, usia 1 hari, 2 hari, sampai usia di mana mereka harus panen. Saya tungguin di sana ketika ayam lagi kena penyakit gimana. Dan sampai ketika saya sudah merasa saya punya keahlian, baru saya mulai akan peternakan ayam. Dan saya jalankan akan visi yang Tuhan taruh di hati saya. Untuk saya memilih orang-orang yang justru mungkin mereka tidak punya keahlian. Untuk saya pekerjakan dan saya memberikan upah yang layak buat mereka. Dan itu yang menjadi pelayanan saya. Tema daripada hari ini adalah pelayanan dan bisnis. Buat saya, pelayanan dan bisnis adalah 2 hal yang Anda bisa lakukan bersamaan. Buat saya, hal yang jasmani dan hal yang rohani adalah 2 hal yang Anda bisa lakukan bersamaan. Alkitab berkata, let your will be done in earth as it is in heaven. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan ini yang seharusnya kita lakukan, saudara. Biarlah dalam apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, kita melakukannya untuk Tuhan. Dan kita melakukannya untuk Tuhan. Di dalam slide yang terakhir, Kolose 3 ayat 23. Dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka dalam pekerjaanmu ini, jangan hanya kau lakukan untuk mendapatkan upah. Jangan hanya kau lakukan untuk mendapatkan uang. Tetapi jadikan pekerjaanmu ini adalah sebuah pelayanan, saudara. Hari ini Tuhan mempercayakan kepada saya ada lebih daripada 500 pegawai yang ada di bawah saya. Dan 500 pegawai ini adalah orang-orang yang justru bukan orang-orang yang mampu. Tetapi saya luangkan waktu untuk bisa melatih mereka, mendidik mereka, dan memberikan adding value dalam nilai mereka, nilai tambah. Memberikan kepada mereka upah yang layak. Sebab itu adalah visi yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Saya tidak tahu dengan apa visi yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Tetapi saya berdoa hari ini Anda memiliki sebuah visi. Tuhan, kenapa Engkau memberikan saya pekerjaan ini? Engkau berdoa, Tuhan, kenapa Engkau memberikan kepada saya bisnis ini?
Visionary artinya Anda berpikir why I am doing this. Kenapa aku melakukan hal ini? The main goal for doing business, tujuan utama dari membangun usaha, is not only to be the best, creating wealth. Bukan untuk menjadi yang terbaik, bukan untuk menjadi kaya. The main goal is to understand God's purpose in it. Untuk mengerti akan tujuan Tuhan di dalamnya. Tuhan tidak pernah memberikan tanpa tujuan. Ketika Dia mempercayakan sesuatu kepada kita, ada sebuah maksud dan tujuan di dalamnya. Coba tanya Tuhan, why I am doing this? Kenapa aku melakukan ini? Why I am here? Kenapa aku ada di pekerjaan ini? Dan bagaimana aku bisa menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitarku? Kalau Anda punya keahlian, jangan simpan untuk dirimu sendiri. Bagikan keahlianmu ini kepada orang lain, saudara. Tadi pagi saya lihat pengumuman, saya tersentuh. Karena ada dokter yang mau untuk menggunakan keahliannya, pendidikannya untuk melayani orang. Dan berkomitmen setiap bulan memberikan pengobatan gratis di tempat ini. That is vision, itu adalah visi, saudara. Tuhan memberikan kepada kita talenta, berkat, pekerjaan, bisnis. Bukan untuk keuntungan kita. Tetapi ada maksud tujuan yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Dan ini yang harus kita cari. Dan engkau ketika melakukan itu, engkau sedang menggabungkan antara bisnismu dan pelayanan. Anda sedang menggabungkan yang jasmani dan yang rohani. Anda sedang mendatangkan kerajaan Allah di muka bumi. Anda sedang menjadi saksi di muka bumi. Anda menjadi pembawa Injil di muka bumi. Anda menjadi saksi Kristus di muka bumi. Karena Anda menjalankan visi kerajaan surga. Visi adalah apa yang kita lihat jauh ke depan saat kita lihat usaha kita. Kita tidak perlu punya banyak harta untuk menjadi berkat buat orang lain. Karena punya banyak belum tentu kaya dan punya sedikit belum tentu miskin. Kekayaan adalah sikap hati. Kekayaan bukan hanya tentang materi. Tetapi kekayaan adalah pengalaman kita, pengetahuan kita, ilmu kita, waktu kita, relasi kita. Itu adalah kekayaan yang kita miliki. Dan bayangkan kalau orang-orang di tempat ini Anda punya keahlian dan Anda bagikan itu kepada generasi muda yang ada di tempat ini. Maka saya percaya generasi muda di tempat ini mereka akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Bayangkan kalau pengalaman-pengalamanmu sebagai orang yang sudah lebih dewasa, lebih mature, lebih tua. Dibagikan kepada generasi muda yang ada di tempat ini. Maka generasi muda di tempat ini akan belajar lebih cepat daripada kita. Mereka akan kelak menjadi orang-orang yang lebih berhasil daripada kita. That is vision. Itu adalah visi. Itu adalah kekayaan yang sesungguhnya ketika kita membagikan apa yang kita miliki kepada orang lain. Itu mentalitas yang kaya. Kesuksesan bukan dilihat dari berapa banyak uang atau bisnis yang dimiliki. Tetapi dari seberapa besar dampak yang dihasilkan bagi sekitarnya. Kekayaan bukan tentang apa yang kita miliki, yang saya miliki. Tetapi kekayaan dilihat dari seberapa besar dampak yang kau hasilkan. Kita ada di gereja berapa lama sih dalam seminggu?
selain yang full time. Paling kita 3 jam, 4 jam maksimum ada di gereja selama 1 minggu, selama 7 hari. Sisanya kita di mana? Lingkungan kita, rumah kita, pekerjaan kita, kantor kita. Dan justru di tempat itulah kita harus menjadi saksi. Justru di tempat itulah kita harus pelayanan, saudara. Justru di tempat itulah kita harus menginjil. Justru di tempat itulah kita harus menjadi terang. Pelayanan bukan hanya ketika kita ada di gereja, kita menyambut tamu, itu pelayanan. Kita main musik, itu pelayanan. Kita membawakan firman, itu pelayanan. Bukan hanya itu. Tetapi kalau kita di kantor, ada teman kita yang lagi susah, dan kita meluangkan waktu memberikan hikmat kepada mereka, meluangkan waktu untuk mendengarkan mereka, memberikan masukan buat mereka, menolong mereka, itu adalah pelayanan yang sesungguhnya. Ketika kita punya bisnis, kita punya usaha, dan kita membagikan keahlian kita, pegawai kita naikkan derajatnya, itu adalah pelayanan kita. Kita menjadi orang-orang yang mempunyai integritas, berperilaku benar, menjauhi akan suap, menjauhi akan kebohongan, menjadi bos yang baik, menjadi pemimpin yang baik. Di saat itulah kita menjadi saksi Kristus. Dan sesungguhnya kita dipanggil justru di dalam pelayanan, justru di dalam bisnis kita melayani Tuhan. Justru di dalam pekerjaan kita menjadi saksi Kristus. Kalau Anda hanya baik di dalam gereja, itu tidak cukup, saudara. Kalau Anda hanya melayani di dalam gereja, itu nggak pernah cukup, saudara. Kalau Anda hanya terlihat rohani di dalam gereja, itu tidak cukup, saudara. Kenapa? Karena kita semua di sini sudah Kristen, kita semua di sini sudah percaya Injil, percaya Kristus. Ini adalah kumpulan terang. Tetapi kita tidak pernah dipanggil untuk menjadi terang di tengah-tengah terang. Kita dipanggil untuk menjadi terang di tengah kegelapan. Artinya apa? Kita dipanggil untuk pelayanan bukan hanya di gereja. Kita dipanggil untuk pelayanan justru di pekerjaan kita. Justru di bisnis kita. Justru di keluarga kita. Justru di lingkungan kita. Itu ladang pelayananmu. Itu ladang untuk kesaksianmu. Bukan hanya di gereja kita bisa senyum dan nyalamin orang satu persatu. Tapi kalau kita di lingkungan rumah, bahkan tetangga pun kita tidak kenal. Kalau di gereja kita bisa ramah, semua orang kita sapa. Tetapi kalau di kantor, yang ada cembetut. No, itu tidak menjadi pembawa Injil, itu tidak membawa terang. Kita dipanggil untuk melayani di dalam pekerjaan kita, di dalam sekuler, di dalam bisnis kita. Kita dipanggil untuk menjadi terang di tengah kegelapan. Saya berdoa supaya visi ini disampaikan dan Anda bisa terima akan visi ini. Saya berdoa supaya kekayaan yang sejati bukan ketika kita berdoa, kita mendapatkan materi, kita mendapatkan uang yang berlebih. Tapi justru kekayaan yang kita dapatkan adalah ketika kita bisa menjadi impact, membawa dampak buat orang lain. Kita mengubahkan kehidupan orang lain. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian ini.
kebahagiaan terbesar dalam hidup saya bukan ketika saya sukses bisnis dan saya mendapatkan uang ratusan juta setiap bulannya. Kebahagiaan terbesar dalam hidup saya bukan ketika saya bisa beli mobil baru, bukan ketika saya bisa punya tabungan ratusan juta di bank. Tetapi kebahagiaan terbesar yang saya pernah alami adalah ketika pegawai saya yang bukan siapa-siapa datang ke saya dan berkata, "Pak, terima kasih ya. Karena Bapak, anak saya bisa sekolah sampai lulus jadi sarjana." "Pak, terima kasih ya karena Bapak, saya bisa beliin rumah buat orang tua saya. Saya bisa beliin motor buat keluarga saya. Hidup saya berubah. Saya tadinya cuma pemulung, tapi hari ini saya bisa punya pekerjaan. Pak, terima kasih ya. Dulu saya merasa hidup saya tidak berguna. Saya nggak punya masa depan. Tapi hari ini saya jadi punya skill, saya jadi punya kemampuan. Dan itu kebahagiaan yang tidak bisa dibeli oleh apapun, saudara. Dan itu adalah kekayaan yang sesungguhnya. Dan itu adalah kekayaan yang sesungguhnya. Ketika Anda mempunyai hati yang besar, yang penuh dengan kasih. Ketika Anda bisa memberkati orang lain, Anda bisa menolong orang lain, Anda bisa berbagi buat orang lain. Itu adalah kekayaan yang sesungguhnya dan itu adalah kesuksesan yang sesungguhnya. Saya berdoa firman Tuhan bisa menjadi berkat buat setiap kita. Biarlah Tuhan menanamkan akan sebuah visi yang ilahi dalam kehidupanmu. Pelayanan tidak hanya di dalam gereja, tetapi melayanilah Tuhan justru di dalam kehidupanmu, pribadi lepas pribadi. Dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam keluargamu, dalam lingkunganmu. Layanilah Tuhan dan jadilah berkat di sana. Jadilah saksi di sana. Saya mau undang pemusik buat maju ke depan. Saya mau tutup di dalam doa. Biar kiranya Tuhan memberikan visi ini dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus, hamba-Mu selesai berbicara, tetapi kami percaya Engkau Tuhan yang terus berbicara bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini. Kami dipanggil untuk menjadi terang di tengah kegelapan. Kami dipanggil untuk menjadi garam di dalam dunia ini Tuhan. Ajari kami untuk mengerti akan sebuah tujuan ilahi. Kenapa Engkau meletakkan kami pada pekerjaan kami, pada keluarga kami, pada lingkungan ini, pada kantor ini. Berikan kami hikmat untuk kami bisa paham apa yang harus kami lakukan untuk membagikan berkat buat orang di sekitar kami. Untuk membawa dampak buat orang di sekitar kami. Berikan kami hati yang kaya untuk bisa berbagi. Untuk bisa menolong akan saudara-saudara kami. Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tetapi biar Roh-Mu yang kudus yang terus memimpin, menuntun, menyertai, memberikan kekuatan. Sehingga firman yang keluar itu tidak berakhir dengan sia-sia. Tetapi itu bisa bertumbuh, berbuah, berlipat kali ganda. Dan menjadi berkat buat begitu banyak orang. Hidup kami akan membawa dampak. Hidup kami akan menjadi terang. Hidup kami akan membawa kemuliaan bagi Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau kembalikan segala hormat, sanjungan, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Sebab Engkau yang layak dan Engkau Tuhan yang layak untuk ditinggikan dan diagungkan. Kami mengucap syukur kepada satu nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.